Dame na sumurung siyan saluhu na roha. Imamangaramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Berita nauli di Advent na paduahon di Minggu 7 Desember 2025 ima na tersurat di Matius bindu toru memuka sian ayat sada masohok ma di ayat 12 sorong ma hujahahon dihita perjami tahun ni si Yohanes Pendidi bungi di lau-lau nyari hehema si Yohanes Pendidi marjamita di halongonan Judea ninnama pauba hamuma rohamuna ainunga songgop harajaon benua ginjangi ibana do na pinabuha ni panurirang Jesaya uju na idokna suara ni naman jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahorno pamuma si dalan nai imburu ni unto do ulos ni si Yohanes kuling-kuling do hohosna akka si hapor do si tua iloba do si panganonna bungilaw ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sude halak Judea rodi salut akka na maringanan di lambung ni Jordani jadi di pandidion si Yohanes manasida di aik Jordani dungi ditopoti bema dosana sida alai dina nidanai didana torok parise dohot saduse manopot pandidion nai ninna ma mandok nasida hamu anak niulok ise do na mangajari hamu pasilit konrimas narosogot parbuyok kamu ma natama pabuwa na umuba rohamuna jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ayudok ma tuhamu terjadi on debatado anak ni si Abraham sian akka batuon ainu nga pola ape takke tu daling ni akka hau orpe si tabaon ma nasa hau naso marparbuyohon nadenggan jala sida buhonokon tu api ia au aik do hudidihon tuhamu mendokkon paubahon roha alai andul gumogo do naro sian pudikku gari mambuan sipatuna kurak tamado peau dididihon ni ido tuhamu pandidion tuhamu ton di parbadia dohot api di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do eme na tu sopona alai tutungon na do anggo hurakam itu api naso ramitop imasahna meredemita Selamat Advent madhita sudena. Muliaten maritu hatta ala nunga bongot kita tu minggu Advent na paduahon jala nunga dilihot Tuhan kita tikilaho marhobas marpungu dohok marsaksi di minggu nakusalpu di tonga-tonga ni keluarga gereja dohok masyarakat talewati do arir ni ngurutta di bagasa lasiroha ati pedongakka parukilon dohok lasiroha na tajalo sidi berganti alai Dileod di hita tiki laho marsaur musay di bagas corona sagarion. Andiak mamarhiti-hiti parsarata marhiti-hatana patuguhon haporosyauta mangalehon gogo di hita mandalani arni ngulutta tuari nanengro.
Di minggu Advent pedua honon ojahan ni jamita dihita ima pauba hamu maro hamuna nungaro harajaon ni debata. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Persoalan na dirupan ni si Yohanes tiki ima halak Yahudi na merasa tidak berdosa. Allah merasa terikat dengan Abraham, nenek moyangnya. Karena keyakinan mereka kalau dia punya hubungan dengan Abraham, maka semua urusan soal kerajaan Allah, soal kerohaniannya sudah beres. Jadi ada semacam tradisi yang membuat mereka nyaman jika sudah punya hubungan dengan Abraham. Padahal sebenarnya Abraham kita kenal sebagai opungina prosea, sebagai orang yang beriman, tetapi tidak serta-merta orang yang terikat dengan Abraham hanya secara keturunan, hanya secara daging, darah, lalu dia lepas dari soal hukuman atau murka Allah. Tetapi Yohanes melihat ketika dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dia hendak mengatakan kepada umat Israel supaya mereka datang untuk menerima baptisan. Pandidion naulehoni ima pandidion paubahan roha. Pandidion nisi Yohanes bukan sama dengan baptisan Yesus. Baptisan Yesus dilakukan dengan baptisan dengan roh, sementara baptisan Yohanes dilaksanakan dengan air, menandakan pertobatan. Paubahamu marohamu. Itulah yang mau disampaikan oleh Yohanes. Sebab dia mengatakan orang yang datang setelah aku jauh lebih berkuasa. Kalau aku hanya membaptis untuk bertobat, maka baptisan dia bukan hanya untuk pertobatan, tapi dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Metanoia, bertobat, morotajahai di bahasa Yunani, itu berarti perubahan pikiran, perubahan sikap, perubahan hati yang tulus. Jadi dia bertobat, berhenti dari segala kejahatan dan tidak mengulang-ulang lagi. Itulah metanoia, pertobatan. Yang diharapkan ialah sekali bertobat, dia mengurangi kadar dosanya. Dia tidak lagi menambah, tetapi dia setidaknya dia mengecilkan tindakannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Alahita jama sonari udang dohalak mandok bertobat paubah roha, tetapi dia mengulang lagi kegiatan yang sama. Sehingga sebenarnya dia bukan bertobat, tapi dia pause, istirahat, berbuat dosa. Bukan berhenti berbuat dosa. Padahal metanoia bukan istirahat, pause, tapi berhenti. Kalau tidak bisa berhenti total, dia bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Dari 10 kali jadi 9 kali, 8 kali, bahkan semakin kosong. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sekarang, kita tidak mampu berhenti sama sekali. Karena apa? Kita masih di dunia, kita punya daging yang punya keinginan, yang punya kemauan. Tabereng sor kita, tabereng ingin kita mengulang lagi. Makanya kita sebenarnya punya dosa yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang kecuali hanya kita. Adong dosa buni-buniatta naso taboto dala dang diberek kala. Itu tidak bisa diubah kalau tidak terjadi metanoia. Mulai dok aumat tak mau marisak inna keama, bisa kita lihat dia berhenti, tidak lagi beli rokok, tidak lagi merokok. Tapi kalau dosa yang lain
yang tidak terlihat. Lalu kita mengatakan saya berhenti berbuat dosa. Lalu kita tidak melihat tanda-tanda dia berhenti dari dosa itu. Itulah dosa yang tersembunyi. Kepadanya Tuhan melalui Yohanes berkata, berhentilah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adong doa aman doa na borata doa mang na pasohon na marisapon ninna. Memang betul dia. Karena memang berhenti merokok itu nikmat. Berhenti merokok itu nikmat. Misalnya mau marisap kita naik sepeda motor, dak tabui. Alana dibuan sepeda dibuan alogo kan. Alai moro sohita di warung kopi, pesan kopi goreng baru marisap kita itu nikmat itu. Maka berhenti merokok nikmat. Tetapi menghentikan menjadi tidak perokok itu sulit. Mulai tadi non, mulai bulan non, dang marisap biawa mangina. Boy itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Alai pabak bulat kon digasak nuse. Biasanya mulai berhenti sebulan sadari sabungkus. Kalau diulangi lagi berokok setelah berhenti 3 bulan, hati-hati menjadi 2 bungkus sehari. Melipat ganda. Mau 2 bungkus dia sadari berhenti mama risak inna. 3 bulan berhenti pabak bulat kon jadi 3 bungkus sadari. Jadi hati-hati kamu kamanginang amang gitu ya karena merisap. Berhenti itu menanggung resiko. Kalau kita berhenti tapi kita ulangi lagi dosa yang sama, maka dia 2 kali, 3 kali lipat, bahkan 7 kali lipat akan merusak kita. Maka punya komitmenlah dalam berhenti melakukan dosa. Kalau tidak komit berhenti, maka kita akan digilas oleh dosa yang sama, berlipat kali ganda. Inilah teks yang kita baca hari ini. Bertobat adalah langkah pertama memasuki kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak mau bertobat paubahon roha, maka kita belum melangkah menuju kerajaan Allah. Maka mulailah bertobat. Jadi bertobat ini berputar 100, bukan 360 derajat, 180 derajat. Kalau saya misalnya menghadap barat sekarang, bertobat berarti saya menghadap timur. Jangan lagi berputar ke barat. Kalau berputar ke barat, berarti langkah kita belum menuju kerajaan Allah. Jadi bertobat, kita putar balik, ganti arah, ganti tujuan. Dari tujuan yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah, menjadi sesuai dengan kerajaan Allah. Dan berjalanlah terus, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena pertobatan ketika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan akan lebih jahat lagi dari yang dahulu. Ada beberapa catatan dari khotbah ini bagaimana kita dipanggil untuk bertobat oleh Yohanes. Yang pertama, panggilan pertobatan itu adalah masa persiapan untuk menuju langkah awal menuju kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ini adalah panggilan pertama bagi kita untuk kembali merefleksi persiapan kita menuju langkah kerajaan Allah. Jadi Advent yang kedua adalah harapan. Harapan untuk menanti kedatangan Kristus kali kedua. Menanti Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan lagi menanti kedatangan Yesus lahir di kandang domba. Itu sudah selesai, sudah berlalu. Yesus sekarang sudah naik ke sorga, dan kita hanya menanti Advent ini, menanti untuk kali kedua Yesus datang. Maka pertobatan kita, refleksi diri kita, evaluasi diri kita merupakan langkah awal untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kali kedua. Yang kedua yang kita lihat dari tema ini ialah kerajaan Allah sudah dekat. Nah ini persoalan. Dari 2000 tahun yang lalu Yohanes sudah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi sekarang belum datang kerajaan Allah.
maka ada istilah the delay of parousia, penundaan hari kedatangan Tuhan. Penundaan hari kedatangan Tuhan itu berarti diberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Waktunya panjang untuk bertobat. Tapi kalau sudah dekat, berarti seolah-olah besok Tuhan datang, maka kesempatan kita bertobat tinggal sedikit. Maka hari ini kita harus bertobat. Maka untunglah Yesus belum datang kali kedua, berarti kita diberi kesempatan untuk bertobat. Acugari manigoro ibana marsogot. Jangan-jangan kita yang hadir sekarang pun belum siap untuk dihakimi. Karena kita yang pertama dihakimi orang yang hidup. Nah, karena Tuhan belum datang, maka ada kesempatan bagi kita mempersiapkan langkah-langkah pertobatan kita. Paubahon roha. Mulai sian tonga-tonga di keluarga, mulai sian tonga-tonga di gereja, dohot masyarakat. Banyak di keluarga banyak sekarang perlu pertobatan. Karena kita merasa bahwa keluarga itu biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya masalah paling besar muncul di dalam keluarga. Karenanya kalau kita memasuki masa Advent, mulailah bereskan satu-satu keluarga kita. Hubungan suami istri bereskan. Supaya ketika suami istri sudah punya hubungan yang baik, ketika Tuhan datang seolah-olah datang besok, kita dijumpai Tuhan, wah, keluarga ini memperoleh kesempatan masuk surga. Baru hubungan anak, ayah dan anak. Kalau tema kemarin ini kan mempersiapkan keluarga yang tangguh. Bagaimana keluarga kita? Sudah tangguh enggak imannya? Sudah tangguh enggak cara berimannya terhadap Tuhan? Atau keluarga sekarang hancur, diporak-porandakan oleh dunia ini. Ada banyak keluarga sekarang sudah rapuh, hanya bersama dalam sebuah rumah, tapi tidak utuh sebagai suami istri. Banyak itu kita temukan. Hanya kelihatan dari luar bahagia, aman, tidak ada persoalan, tapi di dalamnya sebenarnya ada ribuan masalah yang belum selesai. Maka masa Advent ini adalah masa pemulihan, persiapan, langkah menuju kerajaan Allah. Jika Allah hadir besok, maka keluarga kita audot nasa bagasku ikun Jehovah do hapusan nami. Aku dan seisi rumahku menyembah Allah. Berarti sudahkah kita mempersiapkan keluarga kita menyembah Allah, seolah-olah kerajaan Allah sudah dekat. Ini masa Advent kedua, introspeksi, evaluasi diri terhadap keluarga, diri kita. Apakah saya sudah menjadi istri, suami yang baik? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik? Apakah saya sudah menjadi anak-anak yang baik? Ini pergumulan. Maka PGI menetapkan tema PGI, Ecclesia Domestica, gereja rumah. Gereja itu dimulai dari rumah. Maka nanti akan ada Natal keluarga. Disitulah kita memulai liturgi-liturgi gereja. Biasakanlah di rumah beribadah di gereja kecil itu, supaya setan tidak datang merusak keluarga itu. Kalau keluarga sudah utuh, kerajaan Allah terbangun, gereja Allah akan besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat pertobatan. Mulut aja anak ini ayat wadu, parbuehon hamuma natama, babua naung muba rohamun. Jadi pertobatan itu tidak hanya di mulut. Pertobatan itu harus berbuah. Harus ada bukti nyata. Ada yang kelihatan dari kita. Kalau kita misalnya mengaku aku GKPA Jericho, tapi tidak pernah kelihatan di GKP Jericho, bukti pertobatannya tidak terlihat. Tapi kalau saya mengatakan aku adalah jemaat GKPA, di masa-masa Advent ini saya sudah bertobat, maka dia hadir di GKPA Jericho, terlihat oleh orang. Engarobe siadonan marming. Terlihat. Tapi kalau kita mengaku sudah memasuki Advent 2, lalu kita bertobat, tema kita bertobat, minggu ketiga nanti Advent ketiga tidak datang,
dan ada perbuena, maka apa hukumannya? Ini jala sotung didok kamu di bagasa rohamu nasi Abraham dohami. Saya ini sudah percaya sejak nenek moyang kami, opuku, tulakku, bapakku Kristen, maka saya selamat. Siapa bilang? Kalau tidak beriman dengan nyata, tidak membuktikan imannya nyata, tidak ada buah dari imannya, jangan berprasangka masuk surga. Tidak bisa. Sedangkan orang yang sudah rajin tiap minggu beribadah belum terjamin masuk surga, karena dia hanya mendengar tapi tidak melakukan firman, itu pun tidak masuk surga. Tapi dia mendengar, melakukannya, mempersiapkan jalan menuju surga, itu bisa. Maka harus ada buah dari pertobatan. Jadi paubahon roha dan holan sian hata. Paubahon roha ikut adong hataridaan pambahenan. Molo idok nak kidison di ayat na 12, di tangan do purpuran payason nama pardigianna papungon do eme na tusopona alai tutungon do anggo hurak kami tu api naso ramitto. Kalau kita tidak menjadi orang yang berbuah dalam pertobatan, tidak punya buah dalam pertobatan kita, maka kita dibuang ke api yang menyala-nyala. Halak na porsia naso marpambahenan ditutung tu api namar jilam-jilam, api narok. Maka orang yang beriman daripadanya dituntut buah imannya. Harus tampak kelihatan buah imannya. Lalu yang berikut yang kita lihat dari tema ini, murka Allah. Di ayat 7 di dok songon. Alai dinani idana torop parise dohot saduse manopot pandidion nai ninna ma mandok nasida hamu anak ni ulo. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, keturunan ular beludak. Terjemahan yang baru sekarang, keturunan ular berbisa. Kamu aka keturunan ni ulok, isok kan? Kamu anak ni ulok. Isi do na mengajari kamu pasidikon rimas narosogu. Jadi tidak ada orang yang mampu menghentikan murka Allah kepada orang keturunan ular beludak, kepada orang yang suka membuat kehancuran ular berbisa, kepadanya mereka akan menerima murka Allah. Mudah-mudahanlah warga jemaat GKP Jericho tidak kena murka Allah. Karena apa? Kita semua adalah orang yang berbuah dalam beriman kita. Maparbuedo haporsyau. Imana tahi dasar terpohon. Atau ahma nanaing sipa husor-husorota si buano tamulak di minggu Advent na padua honon. Managam haroro ni Kristus padua halihon. Na parjolo bertobatlah demi masa depan. Tidak ada jalan menuju sorga jika tidak bertobat. Bertobat itu bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai orang suci di bumi, tapi bertobat itu hanya langkah awal kita menuju surga kekekalan. Dunia ini tempat kita sementara, kemah sementara. Mungkin 70 tahun kita di sini, 80 tahun. Tapi rumah kita yang baka ialah di surga. Jangan hentikan hidup kita di dunia ini lalu berakhir di kematian kekal api neraka. Maunya di dunia ini seolah-olah kita penghuni neraka, tapi sebenarnya kita penghuni surga yang masuk surga. Daripada seolah-olah kelihatan penghuni surga, tapi akhirnya ke neraka. Inilah perjuangan. Maka perlu pertobatan demi masa depan. Atau tabauba marohata asa dapat tita ari hasonangan. Nah paduahon, hiduplah dalam harapan dan persiapan menanti kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu, murid-muridnya bertanya, di
mana kerajaan Allah itu, guru? Yesus berkata, kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu tidak jauh di sana. Jangan kita harapkan nanti kerajaan Allah setelah mati kita. Bukan. Kerajaan Allah itu ada juga di Yeriko. Apa itu? Kalau ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, jauh dari kita iri dengki, itulah damai sejahtera yang menggambarkan sorga. Jadi sorga itu sudah ada bersama kita. Jika Yesus itu sudah kita miliki, hidup bersama kita, menjadi raja atas segala hidup kita, dalam tindakan, perkataan, dan sikap kita, maka itulah sorga. Jadi jangan nanti sorga setelah kita mati, tapi lakukanlah hidup di sorga kendati kita masih di bumi. Berarti hidup dalam harapan menanti kerajaan Allah, berarti kita bertindak seolah-olah hidup di sorga. Melalui apa? Melalui tindakan nyata kita mengasihi, melakukan kebaikan, dan melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari menghasilkan buah yang layak. Buah orang Kristen biasanya hanya layak ketika ada masa-masa raya, pesta, Jumat Agung, Paskah, lalu Natal. Disitulah kita seolah-olah tampak berbuah, karena mulailah kita memberikan sembako kepada warga jemaat atau kepada panti asuhan, kepada orang-orang miskin, kepada yang lain. Habis itu lupa. Jadi hanya berbuah di bulan Desember dan bulan April. Hanya 2 kali berbuah. Padahal orang yang percaya tidak hanya berbuah musiman. Orang percaya itu menghasilkan buah yang lebat dan tetap. Setiap hari kita harus berbuah dan lebat. Bukan hanya berbuah musiman. Kalau buah musiman, mangga, dui, rambutan, durian. Orang percaya tidak orang musiman. Orang percaya tapi berbuah menetap. Tiap hari berbuah, tiap bulan berbuah, tiap tahun berbuah. Maka sebagai orang yang menanti Tuhan, kita harus berbuah kapan saja, di mana saja. Jangan kita berbuah, ai disod dua menanam, besok dua menuan, daw. Adong doa halak songoni, audang disod terakhir ubah pensiun di tempat nasing doa pensiun. Maka disitulah aku nanti berbuat baik. Salah. Perbuatan baik akan mengikut kemana kita pergi. Kalau saya misalnya berbuat baik di tempat A, lalu pindah ke tempat B, saya berbuat baik di tempat B, pindah ke tempat C, saya berbuat baik di tempat C, pindah ke tempat F, atau istirahat di tempat Q, maka perbuatan baik saya A sampai Q akan terbawa ke Q. Dan Tuhan akan mengumpulkan semua kebaikan itu. Dan itulah modal kita juga bersukacita menanti kerajaan Allah. Jadi jangan tunda berbuat baik. Berbuat baiklah yang layak, supaya hidup kita layak. Ada orang banjir dongata di Tapul Tengah, di Tapul Selatan, Tapul Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Kita memberi bukan yang layak. Apalagi misalnya mengalir akas sembako kita memberi makanan yang tanda petik tidak layak. Kalau saya memberi bantuan ke panti asuhan, kalau atau di musim Natal atau di musim Paskah, saya tidak suka memberi Indomie. Karena apa? Indomie itu kita tolong orang cepat mati karena tidak layak. Indomie itu bukanlah makanan layak. Itulah instan. Kepepet, makanan kepepet, tidak bisa lagi masak cepat, maka makanlah Indomie. Hanya menolong sementara, bukan kehidupan. Maka jangan beri yang tidak layak, berilah yang layak. Kalau kita makan 10.000 1 kilo beras, jangan beli beras 8.000 untuk diberi ke panti asuhan ke orang lain. Itu tidak layak. Kalau bisa kita makan 10.000 sekilo, berilah 15.000 sekilo. Itulah yang layak. Kualitas pemberian kita harus layak. Jadi buah kita bukan buah biasa-biasa, tapi buah pertobatan kita ialah berkualitas. Itulah masa Advent. Maka di masa Advent ini sebagai langkah menuju kerajaan Allah,
berbuahlah yang layak, sehingga Tuhan pun menganggap kita layak diterima di kerajaannya. Kiranya melalui apa yang kedua ini kita tergugah untuk bertobat dan menanti kerajaan Allah. Walaupun kerajaan Allah ada terjadi pendilaian, penundaan, tapi bersikaplah seolah-olah besok kerajaan Allah tiba, ada, bersama di depan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Pinuji pina sangat magwarmu alay di bata. Nungaw pestaw kami advent na badwahon managam. Harorom paduhalihon manghumi na mangududo na mati. Di pangido rohamdo sa kami marhite si Johannes Pandidi paubahon roha. Asahu paubahami rohanami siyan hajahadon. Akke marhite-hite hubon rohaido langkah menuju harajaon na manoktong. Nau pinarade mudihan. Jala marhite-hite hubon roha ikut tarida masya parbuena. Parbué na manoktong jala parbué na denggan situtu. Dada holamat parbué biasa-biasa saja. Alay mak parbué na denggan situtu. Silehonon nami, tudiri nami, tudongan nami, tarlumubi ma tuharajon. Pasu-pasu mahal magkangunuh katamon. Asa unak holan pum na mananginangi hami. Asa unak kupaw hami diri nami. Marhite Jesus Kristus pinuji ma guarmu. Amen.